Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini kita berkesempatan untuk bisa bertemu secara virtual pada kegiatan kajian muslimah yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16. Dan hari ini alhamdulillah kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh para muslimah, tentunya dalam mendampingi para putra-putrinya dalam memasuki jenjang pendidikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ani Mulyani. Saya sehari-hari berkecimpung di bidang pendidikan. Alhamdulillah berkesempatan awal bergabung dengan Percikan Iman itu di tahun 2004. Pada waktu itu bergabung sebagai tim kurikulum pada pendirian TK Firdaus Percikan Iman. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah amanah yang diberikan sekarang sebagai Kepala Sekolah Kobar TK Firdaus Percikan Iman. Terima kasih pada para muslimah yang selalu bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar, dan alhamdulillah kita akan mengangkat sebuah tema yang insya Allah akan bermanfaat gitu ya untuk para muslimah dalam mendampingi para buah hatinya. Ya, dan kajian yang akan kita bahas ini memberikan wawasan dan motivasi juga gitu ya untuk para muslimah untuk bisa terus memiliki wawasan yang cukup gitu ya, cukup luas untuk bisa mendampingi putra-putrinya menghadapi zaman yang mungkin para muslimah juga ketahui ya, setiap saat teknologi semakin berkembang, tentunya kita perlu memberikan pendidikan yang tepat gitu ya untuk para buah hati kita, sehingga mereka akan bisa bertahan dimanapun mereka nanti akan berkecimpung gitu ya untuk mengembangkan potensinya. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah pendidikan tepat untuk buah hati hebat. Mungkin para muslimah sering ya mendengar tentang kata pendidikan. Sebenarnya apa sih pendidikan itu gitu ya? Sering kita setiap saat begitu ya, tentunya pendidikan menjadi satu hal yang penting gitu ya. Ketika kita lihat definisi tentang pendidikan sendiri yang perlu diketahui oleh para muslimah, ini merupakan hal yang sangat fundamental ya, di mana seorang manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar gitu ya. Selain sandang, pangan, papan, pendidikan merupakan salah satu hal yang juga penting begitu ya untuk kita ketahui dan kita lalui begitu ya untuk bisa melewati masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Ya, selanjutnya. Oke, kita coba dulu ya mengulas bahwa ternyata dalam Al-Quran kita seyogianya sebagai para orang tua atau muslimah, sebagai pendamping suami begitu ya, untuk bisa memberikan penguatan gitu ya. Kenapa sih pendidikan itu penting gitu ya? Yang pertama adalah salah satunya didasari salah satu ayat di dalam Al-Quran ya, di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 9, di mana artinya dalam surat An-Nisa ayat 9 ini adalah hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Inilah yang mendasari bahwa kita sebagai muslimah yang tangguh begitu ya untuk bisa memberikan kekuatan juga untuk memberikan atau menguatkan para buah hati kita memasuki era di mana mereka akan hidup di zamannya begitu ya. Dan salah satunya adalah melalui pendidikan ya.
kita lihat bahwa memang zaman yang terus berkembang begitu ya, pada saat ini mungkin era globalisasi itu sudah ada di depan mata gitu ya, sehingga para orang tua terutama kita nih para muslimah itu harus bisa memberikan pendidikan yang terbaik ya, di mana memang pendidikan ini memang yang harus diperhatikan adalah bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana begitu ya. Bagaimana suasana belajar yang harus mereka lalui begitu ya, sehingga mereka akan mengembangkan potensinya. Intinya bahwa kita sebagai muslimah harus memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan potensi ya, kekuatan-kekuatan yang ada pada buah hati kita gitu ya, dan pada akhirnya memang mereka akan hidup gitu ya bersama masyarakat, sehingga kita sebagai pendamping baik itu orang tua maupun wali begitu ya, di samping anak-anak buah hati kita begitu ya, kita akhirnya ingin bahwa mereka itu dapat hidup di zamannya, bagaimana dia secara kepribadian dia bisa memiliki spiritual yang baik begitu ya, dan di masyarakat pun mereka secara sosial dapat berinteraksi dengan baik. Inilah fungsinya pendidikan gitu ya, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan zamannya gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat nih ya, peran yang paling penting yang mengisi sisi pendidikan itu siapa sih gitu ya. Tentunya para muslimah sebagai seorang ibu atau nanti calon ibu begitu ya, akan memasuki dunia keluarga begitu ya, di mana memang keluarga ini memegang peranan yang sangat penting begitu ya, dan ini sangat utama untuk membentuk perilaku buah hatinya sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ada di dalam masyarakat. Sehingga memang pendidikan yang sangat penting yang harus kita kuatkan adalah dari rumah, di mana para muslimah sebagai pendamping para suami begitu ya, kita harus mempunyai pengetahuan di mana ini ingin kita kuatkan untuk para buah hati kita itu untuk memiliki nilai karakter yang baik gitu ya, sehingga mereka akan dapat berada di masyarakat atau hidup di masyarakat itu dengan bisa mengembangkan potensinya gitu ya. Dan selain keluarga yang menjadi pendidikan utama bagi para buah hati, selanjutnya kita akan melihat gitu ya, ketika mereka terus berkembang secara usia yang terus bertambah gitu ya, kebutuhan akan pendidikan pun juga semakin bertambah ya, diantaranya bahwa sekolah akan menjadi sebagai rumah kedua bagi mereka begitu ya, dan tentunya bekal yang pengetahuan gitu ya untuk para muslimah ketahui ketika akan memasuki dunia sekolah itu apa sih begitu ya, karena memang sekolah itu akan menjadi rumah kedua bagi para buah hati kita. Kita akan memperhatikan bahwa memang ketika mereka bersekolah, mereka akan mengetahui berbagai materi-materi pembelajaran yang mungkin secara ini akademis begitu ya, yang akan mereka kuasai sesuai dengan jenjang usianya. Ini yang harus para muslimah pahami begitu ya, bahwa memang aspek akademik gitu ya, sesuai dengan tahapan perkembangan mereka akan harus gitu ya melalui pengetahuan yang sesuai dengan tahapan usianya begitu ya, sehingga memang kita perlu memberikan kekuatan secara emosi begitu ya sebagai pendamping di rumah, karena mereka akan bersekolah, mereka akan mendapatkan materi-materi baru yang mereka memang harus kuasai di jenjang usianya begitu ya. Selain tadi aspek akademis, non akademis tentu juga akan mereka juga dapatkan gitu ya di sekolah, terutama yang berhubungan dengan life skill ya, soft skill, di mana
hal inilah yang sangat penting untuk bisa mereka bertahan untuk bisa terus hidup di masyarakat begitu ya. Bagaimana sisi kemandiriannya begitu ya, dilatih ketika sekolah, bagaimana kedisiplinan mereka juga dilatih pada saat sekolah, dan tentunya hal ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita memang akan menyekolahkan anak-anak, karena mereka akan menghadapi berbagai materi yang perlu mereka kuasai. Tapi selain materi akademis, non akademis juga perlu kita kuatkan, karena itu yang akan membuat mereka akan tetap bertahan gitu ya untuk terus bisa mengembangkan potensinya. Dan hal yang perlu diperhatikan ya ketika memang para muslimah ingin gitu ya mendapatkan lembaga pendidikan yang nanti akan anak-anak lalui begitu ya untuk bersekolah. Dan kita akan melihat nih ya sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan pada saat para muslimah itu ingin gitu ya atau datang ke sebuah sekolah gitu ya, ingin mengetahui bagaimana sekolah itu baik atau tidaknya begitu ya, bagaimana sekolah itu dapat memberikan layanan terbaik untuk para siswa begitu ya. Ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu menjadi catatan gitu ya ketika para muslimah ingin mencari sebuah sekolah gitu ya. Di antaranya adalah yang paling penting gitu ya ketika memang para muslimah itu akan datang ke sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Yang pertama pasti yang akan dilihat adalah apa kurikulum yang diberlakukan di sekolah itu ya. Kenapa itu sangat penting? Karena memang di dalamnya kita akan melihat gitu ya bagaimana guru-guru atau para pendidik itu mengelola sistem pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dan tentunya guru-guru yang memang baik begitu ya di sebuah sekolah, mereka pun akan mempergunakan metode pembelajaran yang menarik ya, sehingga memang anak-anak itu dapat menerima materi sesusah apapun, mereka akan kuasai begitu ya materi tersebut dengan metode pembelajaran yang tepat gitu ya. Jadi hal itulah yang ketika memang nanti para muslimah akan mendatangi sebuah sekolah, hal ini juga perlu diperhatikan gitu ya, ditanyakan bagaimana metode pembelajaran yang diberlakukan di sekolah tersebut gitu ya, sehingga akan terlihat bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh para pendidik untuk memberikan materi-materi sehingga dapat mudah dicerna gitu ya oleh buah hati kita yang nanti akan bersekolah gitu ya. Selain kurikulum, kemudian metode pembelajaran, tentunya kerjasama dengan orang tua. Jadi memang pada saat ini sekolah-sekolah yang baik adalah sekolah-sekolah yang dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak ya. Tentunya yang terdekat gitu ya dengan pihak sekolah adalah para orang tua ya. Jadi orang tua menjadi mitra yang sangat penting untuk dijalin gitu ya, karena memang itu berpengaruh dengan bagaimana perkembangan anak-anak itu akan terus bisa dioptimalkan ya, karena kita akan melihat ketika guru bisa bekerja sama dengan baik dengan orang tua, maka orang tua pun akan merasa bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab sekolah sepenuhnya, tapi tanggung jawab terpenting itu justru ada di orang tua begitu ya. Ketika orang tua mengetahui informasi-informasi penting gitu ya tentang apa itu potensinya begitu ya dari buah hatinya dan didapat dari para pendidiknya, itu akan terus terjalin kerjasama yang ini sangat baik ketika terus itu dioptimalkan gitu ya. Jadi memang kerjasama dengan mitra-mitra selain orang tua juga itu menjadi hal yang penting ya. Mungkin di beberapa sekolah juga sekarang sudah sangat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak juga ya. Selain untuk sisi kesehatan dengan tim kesehatan ya, baik itu melihat bagaimana tumbuh kembang anak putra-putri begitu ya, dari berat badan, tinggi badan, kemudian bagaimana secara fisik juga dicek begitu ya, kesehatan mata, telinga begitu ya.
ya, kemitraan yang dijalin pihak sekolah dengan rumah sakit atau dokter yang berkompeten di bidangnya, itu pun akan membuat sebuah atau lembaga pendidikan itu dapat terlihat bagaimana mutu layanan yang diberikan gitu ya. Tentunya memang hal ini menjadi poin-poin plus begitu ya untuk sekolah untuk bisa memberikan penguatan gitu ya, hal-hal apa saja sih yang memang perlu dikembangkan dari putra-putri yang sedang bersekolah gitu ya. Selain itu juga fasilitas pendukung tentunya ya, mungkin kalau saat ini ada lab komputer, perpustakaan gitu ya, dan hal itu memang fasilitas yang dioptimalkan sepenuhnya ya. Jadi memang yang paling penting adalah fasilitas pendukung yang ada di sekolah itu termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan memang untuk saat ini di beberapa sekolah itu sudah ada program-program trial class ya. Jadi program trial class ini diberlakukan ya, itu untuk bisa melihat nih bagaimana putra-putri yang ingin bersekolah itu merasakan terlebih dahulu begitu ya, bagaimana bersekolah. Salah satunya di Kober TK Firdaus Percikan Iman kita ada program trial class. Ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada siswa-siswi baru yang akan masuk ke kami gitu ya, ke Kober TK Firdaus Percikan Iman, untuk bisa melihat begitu ya bagaimana keinteresan mereka dengan sekolah, karena memang beberapa putra-putri atau buah hati yang belum pernah sekolah, mereka belum bisa membayangkan begitu ya pada saat sekolah itu apa sih yang dilakukan begitu ya, bagaimana situasinya gitu ya, mereka pasti belum mengetahui. Dan kesempatan ini memang diberikan oleh Kober TK Firdaus Percikan Iman untuk juga melihat bagaimana secara interaksi sosial begitu ya, apakah memang pada saat di rumah begitu ya banyak hal yang sudah berkembang baik, ketika memang dicoba untuk bersekolah itu pasti ada hal-hal yang mungkin terlihat semua begitu ya, perkembangannya sudah baik di rumah, ada juga yang malah belum terlihat dengan optimal, sehingga memang berbagai aspek perkembangan ini pada saat trial class itu dilihat, dan kalau di kami itu nanti juga dilaporkan gitu ya kepada para orang tua apa hasil dari trial class ini gitu ya, sehingga memang itu menjadi catatan penting. Dan pada saat trial class ini juga orang tua diharapkan untuk bisa menyampaikan gitu ya apa saja informasi yang diperlukan gitu ya untuk perkembangan putra-putrinya, dan alangkah baiknya ini digunakan dengan sebaik mungkin oleh para muslimah yang memang mengantar putra-putri untuk awal ya ingin memilih sekolah, dan tadi ya diantaranya adalah menyampaikan juga bagaimana sih metode pembelajaran di sana, kemudian bagaimana kerjasama dengan orang tua atau mitra yang lain, kemudian bagaimana fasilitas pendukung yang ada di sekolah itu, yang pada akhirnya memang itu yang akan menunjang potensi dari buah hati kita ya. Dan ketika memang kita mengetahui nih sekolah ini bagaimana keunikannya, bagaimana kurikulum yang digunakan, tentunya akan menjadi informasi penting ya untuk para orang tua untuk juga ikut begitu ya, nanti akan mengetahui proses yang akan mereka lalui itu pada saat sekolah itu seperti ini begitu ya. Kemudian bagaimana itu daily rutin yang akan buah hati lalui pada saat bersekolah, tentunya hal ini juga perlu diketahui ya. Dan ketika memang masuk ke ranah kurikulum gitu ya di sebuah sekolah, itu tentunya memang ini akan berkaitan juga tentang bagaimana tujuan dari setiap kegiatan pembelajarannya gitu ya, kemudian materi apa atau pengetahuan apa sih dari yang perlu diketahui oleh putra-putri pada setiap jenjangnya, kemudian bagaimana interaksi mengajar di sekolah. Nah ini memang yang penting gitu ya, komponen ini yang perlu juga ditanyakan gitu ya oleh para muslimah ketika
melihat sebuah sekolah gitu ya, karena kita ingin bahwa memang pendidiknya itu terlihat bagaimana mereka melakukan interaksi, karena memang peran pendidik ini juga sangat penting ya untuk bisa memberikan materi-materi pembelajaran atau bagaimana tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Itu tentunya juga dengan salah satunya bagaimana pendidik bisa memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan tentunya juga ketika memang semua proses pembelajaran itu sudah dilaksanakan, di akhir tentunya ada penilaian, dan penilaian ini yang juga penting begitu ya untuk para orang tua atau para muslimah ketahui gitu ya. Ketika sekolah itu memberikan penilaian secara berkala gitu ya, setiap bisa ada yang per pekan, ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan gitu ya. Itu menjadi hal yang sangat diperhatikan gitu ya. Karena dengan penilaian ini para muslimah di rumah bersama dengan suami bisa menguatkan gitu ya. Apa sih atau potensi apa sih sebenarnya yang ada di diri anak, walaupun anak itu terus berkembang gitu ya, tapi setiap tahapannya pastinya ada potensi-potensi yang berkembang dengan baik, sehingga memang ini perlu diarahkan gitu ya, perlu dikawal oleh para muslimah begitu ya untuk bisa terus dioptimalkan ya. Tentunya memang kekuatan dari hasil penilaian yang sudah diberikan oleh pihak sekolah gitu ya, dari hasil pendidikan yang sudah dilakukan di sekolah, ini menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti ya, baik itu yang berhubungan dengan potensi atau minat gitu ya. Dan bagi para muslimah yang memang pembelajar begitu ya, tentunya juga jadi termotivasi ya untuk akhirnya harus menguasai juga gitu ya tentang bagaimana teknik pendekatan kepada anak, bagaimana mengembangkan potensi yang sudah ada begitu ya, sehingga dapat berkembang dengan optimal. Kemudian juga yang perlu diperhatikan gitu ya pada saat para muslimah berkunjung ke sebuah sekolah untuk melihat bagaimana proses pendidikan yang berlangsung di sebuah sekolah tersebut, adalah tentang bagaimana metode pembelajaran yang diberlakukan di sekolah tersebut gitu ya. Memang untuk saat ini yang sedang menjadi satu hal yang penting begitu ya dari sisi pendidikan yang perlu kita kuatkan, salah satunya adalah bagaimana sekolah itu, bagaimana para guru itu bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid gitu ya. Ini hal yang memang sedang dikuatkan. Itu dapat terlihat begitu ya nanti ketika muslimah berkunjung, itu bagaimana media pembelajaran yang diberikan itu bisa mewakili sisi-sisi keminatan anak gitu ya. Ketika memang terakomodir keminatan anak gitu ya, ketika memang anak-anak sekarang itu kan memang gaya belajar itu juga perlu kita ketahui ya. Mereka ada yang punya gaya belajar visual ya, auditori, kinestetik. Ketika memang berpusat pada murid, sekolah atau para pendidik itu memang harus menyediakan gitu ya, menyediakan media atau lingkungan yang memberikan keleluasaan anak itu bisa berkembang ya. Tentunya kalau anak visual nih berarti memang secara visual, warna-warna menarik itu juga ada begitu ya di sekolah. Bagaimana media pembelajaran itu bisa dibuat dengan menarik gitu ya. Kemudian anak yang auditori begitu ya, mereka dengan musik begitu ya, atau dengan suasana yang menyenangkan gitu ya. Materi itu juga akan masuk. Dan tentunya kinestetik ya, bagaimana perkembangan aspek motorik ini juga menjadi penunjang gitu ya untuk anak-anak bisa berkembang potensinya ya. Selain pembelajaran yang berpusat pada murid, dan yang paling juga sekarang sedang dikuatkan itu adalah tentang diferensiasi. Nah ini memang diferensiasi ini juga dicanangkan gitu ya oleh pemerintah juga, tentang bagaimana memang anak itu ketika belajar mereka nyaman gitu ya, dan apapun materi yang disampaikan itu dapat
terserap dengan baik gitu ya, melalui ya tadi ya berbagai lingkungan yang dibuat begitu ya atau disiapkan oleh para pendidik, oleh sekolah begitu ya untuk bisa memfasilitasi perbedaan minat atau potensi yang ada pada putra-putri buah hati kita gitu ya. Dan tentunya memang ketika pembelajaran berpusat pada murid, kemudian sudah ada diferensiasi, pembelajaran aktif juga harus gitu ya. Mungkin untuk saat ini ketika memang semua indera gitu ya dikuatkan pada saat proses pembelajaran, tentunya itu akan bisa memberikan penguatan gitu ya tentang materi yang diberikan. Pada saat ini memang yang sudah sering dilakukan adalah tentang bagaimana anak-anak belajar dengan masalah gitu ya, problem based learning, ada yang juga contextual learning gitu ya. Hal-hal inilah yang memang diharapkan bahwa anak-anak itu akan aktif ketika proses pembelajaran, bukan lagi konvensional ya, di mana hanya guru saja yang menyampaikan gitu ya, hanya guru yang berceramah gitu ya. Tapi memang pada saat ini yang harus diperhatikan oleh para muslimah ketika akan menyekolahkan putra-putri untuk melihat sebuah lembaga pendidikan adalah bagaimana pembelajaran aktif yang dilakukan oleh para buah hati ketika nanti akan bersekolah gitu ya. Dan tentunya peran teknologi ini karena memang anak-anak sekarang juga tidak bisa terpisahkan ya. Tentunya penggunaan teknologi pada saat proses pembelajaran juga itu membantu bagaimana anak-anak memahami sebuah materi. Ketika guru itu tidak bisa membawakan sebuah atau menghadirkan gitu ya materi secara langsung karena memang agak sulit gitu ya, dengan bantuan teknologi, dengan video-video begitu ya, atau animasi-animasi yang sifatnya interaktif, itu akan memudahkan buah hati kita untuk bisa memahami sebuah materi gitu ya. Sehingga memang ketika nanti para muslimah akan berjalan-jalan gitu ya untuk bisa melihat profil sekolah begitu ya, hal-hal ini yang menjadi penting untuk bisa diperhatikan gitu ya. Dan memang yang paling dikuatkan adalah tentang bagaimana sekolah itu bisa memberikan mutu layanan yang baik ya. Dan hal ini memang untuk saat ini ada beberapa item ya tentang bagaimana mutu layanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu dikatakan baik gitu ya. Yang pertama memang dari kepala sekolahnya. Jadi memang kepala sekolah itu menjadi manajer gitu ya di sebuah sekolah, sehingga bagaimana pengelolaan aset gitu ya bisa dengan baik teroptimalkan, sehingga semua SDM yang ada di sekolah tersebut dapat optimal, dapat memberikan layanan terbaik untuk putra-putri. Selain kepala sekolah, peran pendidik gitu ya, guru bagaimana tadi juga bisa membuat sebuah proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Intinya bagaimana tujuan-tujuan pembelajaran, bagaimana tadi anak-anak bisa menguasai tugas perkembangan di setiap jenjangnya, itu juga menjadi penting. Kemudian hal lain adalah bagaimana lingkungan yang aman dan nyaman gitu ya, sehingga mereka dapat tumbuh dengan baik gitu ya. Mungkin saat ini sering kita dengar ya tentang bagaimana itu perundungan gitu ya, kemudian pergaulan yang tidak baik, dan inilah yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi ketika memang para muslimah datang betul melihat sekolah, lihat lingkungan sekitar gitu ya, lingkungannya seperti apa, apakah memang aman gitu ya untuk anak-anak belajar, bagaimana interaksi secara emosi antara para pendidik dengan murid atau antar murid, itu juga harus diperhatikan, sehingga itu menjadi hal yang penting ya, sehingga kita harapkan memang lingkungan ini menjadi stimulan gitu ya untuk anak-anak juga bisa berkembang secara potensinya. Kemudian hal lainnya adalah bagaimana hasil belajar gitu ya. Jadi memang tadi dari hasil penilaian gitu ya yang dilakukan oleh guru, kita harapkan memang hasil belajar dari para peserta didik itu bisa bisa
sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Ini juga menjadi hal yang penting, sehingga memang ketika dari keempat item ini menjadi poin penting yang diperhatikan pada saat nanti para muslimah memilih sekolah untuk buah hati gitu ya. Mudah-mudahan nanti pendidikan yang didapat oleh putra-putri juga tepat gitu ya. Dan hal ini yang harus menjadi perhatian ya. Dan hal yang lain yang harus juga menjadi poin utama adalah bahwa memang pendidikan itu bukanlah tentang memasukkan pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana para buah hati itu bisa menemukan dan mengembangkan potensi terbaik mereka. Dan inilah PR terpenting gitu ya bagi kita para muslimah dan para orang tua untuk bisa terus gitu ya bisa mengembangkan potensi putra-putri begitu ya melalui jalur pendidikan, sehingga kita dapat mempersiapkan generasi yang tangguh di masa depan gitu ya, karena mereka akan menggantikan generasi sekarang nih, para pemimpin yang insya Allah akan digantikan oleh generasi yang sekarang sedang berproses begitu ya. Mudah-mudahan pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang tepat agar potensi mereka dapat terus berkembang dengan baik. Gitu. Itu mungkin hal yang penting pada kajian kali ini gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan menjadi pemicu begitu untuk terus bisa menambah wawasan gitu ya. Tentunya para muslimah saat ini harus terus berbenah gitu ya, karena itu ya kemajuan zaman yang terus gitu ya. Tentunya harus diikuti oleh bagaimana kemampuan kita juga untuk terus mengembangkan diri. Demikian para muslimah gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi penting gitu ya untuk para muslimah untuk terus mengembangkan diri. Dan tentunya nantikan gitu ya kajian-kajian muslimah di setiap pekannya, karena kita akan terus menghadirkan materi-materi yang insya Allah akan bermanfaat gitu ya untuk para muslimah untuk menjadi muslimah hebat gitu ya dimanapun para muslimah berada, karena memang kitalah yang harus gitu ya menjaga kualitas kita, diri kita sendiri untuk terus mengembangkan diri. Demikian para muslimah hebat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Nantikan kembali kajian muslimah di pekan selanjutnya. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.